Prayono dulu lah. Apa Bang? Apa aja, Adi ini. Ada nih, Biasanya kan ditanya ya. Adi ini apa aja dia ngomong enak rasanya. Iya. Silakan. Kalau saya selalu ingin memulai dari bagaimana rumitnya membangun satu hubungan antara Prabowo Subianto, Jokowi, dan Megawati. Jadi memang titik gempa bumi politiknya diawali dari situ, Bang. Kenapa begitu? Dulu memang banyak sekali pihak-pihak, terutama pihak yang kalah pilpres, pihak-pihak yang kritis sebenarnya sangat berharap betul bahwa Prabowo Subianto itu menalak tiga Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi setelah tak jadi presiden, ya dianggap bukan siapa-siapa, dikucilkan, dijauhi, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kan harapan itu hampa setelah dalam hari ulang tahun Gerindra yang ke-17 kemarin itu Prabowo Subianto saya kira memberikan panggung yang cukup luar biasa ke Jokowi. Ini mungkin pertama kali dalam sejarah di mana non-partai, non-kader diberikan panggung dan memberikan satu statement yang cukup luar biasa. Pak Jokowi. Artinya apa? Bagi pihak-pihak yang ingin berharap supaya Prabowo Subianto itu membuang Jokowi dalam konteks ini, itu patah hati, itu harus diakui. Patah hati betul. Saya menyebutnya saat itu adalah hari patah hati nasional. Karena pada saat yang bersamaan, kalau mau jujur, publik juga berharapkan sebenarnya supaya Prabowo Subianto ini kan menjauhkan dirinya dari Megawati, menjauhkan dirinya dari PDIP, yang notabene-nya adalah rival politiknya di 2024. Tapi di sambutan itu juga, Prabowo Subianto merasa tidak nyaman, tidak happy, kalau Megawati itu dijelek-jelekkan. Yeah. Nah, saya menyebutnya ini hari patah hati nasional. Karena dulu kan ada kesan bahwa Jokowi tak lagi jadi presiden, dikucilkan. Begitupun misalnya Prabowo menjaga sikap dengan PDIP yang jelas-jelas ini akan menjadi sandungan politik sebagai oposisi. Tapi di forum yang spektakuler, di hari ulang tahun Gerindra yang ke-8, semua orang, bagi Prabowo Subianto, itu adalah kawan dan semuanya sama. Semuanya dipuji, semuanya diberikan apresiasi, mulai Soekarno, kemudian Soeharto, kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya memang secara umum, kita melihat bahwa mazhab politik dari Prabowo Subianto itu adalah mazhab persatuan dan kegotong royongan. Jadi kalau berharap Prabowo Subianto memusuhi Jokowi itu nggak mungkin. Jadi pendukung-pendukungnya PDIP, pendukungnya Anies, pendukungnya Ganjar, yang 26%, yang 16%, jangan harap dulu. Begitupun dengan pendukung-pendukungnya Pak Jokowi, yang berharap supaya Prabowo ini memusuhi PDIP, memusuhi apalagi Megawati, nanti dulu. Itu nggak mungkin bisa dilakukan oleh Prabowo Subianto. Karena dalam satu teori politik dan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, investasi itu akan muncul secara signifikan kalau stabilitas politiknya kondusif. Jadi sedikit saja ada kerikil, ada resistensi, ada perlawanan, ada demonstrasi, maka soal keinginan menumbuhkan ekonomi itu akan menjadi hambatan. Orde Baru memiliki mazhab yang sama. Makanya kemudian Orde Baru itu kan relatif menyederhanakan. Partai disederhanakan, gerakan politik disederhanakan, kelompok-kelompok Islam itu hanya boleh beribadah, tapi soal gerakan politik dia dibatasi. Per hari ini kita melihat mazhab stabilitas politik itu adalah dianggap sebagai kunci bagaimana pertumbuhan ekonomi 7-8% itu bisa terjadi di masa-masa yang akan datang. Termasuk misalnya bagaimana Prabowo itu kan meniadakan supaya tak ada lagi partai-partai politik yang jadi oposisi. Even PDIP sekalipun dirangkul. Sekalipun PDIP agak sedikit goyang-goyang, nakal dikit, kemarin misalnya boykot retreat, tapi ingat, banyak yang tidak tahu sebenarnya PDIP dalam banyak hal sudah kerjasama dengan Prabowo. Contohnya adalah Undang-Undang MD3 nggak diotak-atik kok. Bisa kita bayangkan, kalau Undang-Undang MD3 itu diotak-atik, itu kan sebagai bentuk bagaimana hubungan Gerindra dan PDIP nggak baik-baik aja. 2014 Prabowo saat itu lagi nggak akur dengan PDIP. Dan terbukti Undang-Undang MD3 direvisi, yang saat itu mesti yang jadi ketua DPR adalah Puan, nggak jadi itu barang. Itu satu. Jadi betul. Artinya apa? Alat-alat kelengkapan Dewan DPR periode 2024-2029 per hari ini juga diisi oleh kader-kader penting yang dimiliki oleh PDIP. Ya. Jadi totally ini yang saya sebut sebagai mazhab politik yang kemudian memang kelihatan sekali bagaimana Prabowo Subianto ingin meniadakan resistensi, meniadakan semua persoalan, dan meniadakan semua perlawanan-perlawanan politik. Termasuk saya menduga, jangan-jangan memang pemecatan menteri
yang terkait dengan pendidikan tinggi dan riset teknologi itu dipecat sebagai obat dari demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi demo mahasiswa itu kan salah satu kemarahannya adalah karena ada informasi yang disampaikan secara terbuka oleh menteri saat itu akan berdampak pada kenaikan SPP. Misalnya bantuan operasional untuk pendidikan tinggi itu di stop. Itu artinya biaya akan mahal, UKT akan mahal, SPP akan mahal. Turunlah demo itu dengan informasi-informasi yang disebut dengan Indonesia Gelap. Tentu Prabowo sebagai presiden nggak happy kalau ada resistensi. Maka ditunjuk dengan rektor yang baru, maksudnya ditunjuk dengan menteri yang baru, tujuannya adalah supaya mahasiswa-mahasiswa yang protes, salah satunya bisa diredakan. Dalam konteks ada kepastian, biaya kuliah, biaya UKT, operasional pendidikan itu tidak terganggu oleh efisiensi. Jadi di situ memang huru-hara dan gempa politiknya. Nah yang kedua yang saya lihat per hari ini, tentu orang melihat ini pertama kalinya memang PDIP itu melakukan protes dan resistensi termasuk boykot terhadap retreat Prabowo. Kalau mau jujur sebenarnya tidak ada pernyataan resmi dari kubu Gerindra officially terkait dengan boykot ini. Yang ngomong cuma Kemendagri kok. Ini menegaskan betapa Gerindra itu, Prabowo Subianto itu ingin berupaya supaya ada kompromi politik yang tidak tampak ke permukaan. Supaya persoalan boykot retreat ini terjadi secara smooth dan tidak ada apa-apa, Bang. Makanya tidak mengherankan yang ngomong kan Pak Tito, Pak Bignani. Tak satu pun kader Gerindra, biasanya Pak Dasko yang ngomong. Yang kemudian bicara tentang boykot ini, yang ngomong Kemendagri, yang ngomong adalah Jubir, yang ngomong PCO, yang ngomong itu adalah Wamen. Saya menduga jangan-jangan memang ada upaya kompromi di belakang layar supaya PDIP tak lagi memboikot soal retreat ini. Karena apapun judulnya, Bang, ketika ada retreat kemudian diboikot oleh PDIP, kepala-kepala daerahnya nggak boleh ikut, ini kan sama halnya mempermalukan presiden. Ini sama halnya mempermalukan pemerintah. Kenapa dipermalukan? Ini program kok nyata, anggarannya jelas 13M. Dan ini ketika tiba-tiba ada partai politik ngebeblelo yang dulu mengaku teman dan sama tiba-tiba ngebangkang. Ini yang saya kira harus ada upaya-upaya yang kelihatan memang tidak kelihatan konfrontatif. Saya menduga upaya untuk bagaimana tiba-tiba PDIP yang awalnya menolak tiba-tiba ikut di hari ketiga retreat, itu pasti ada pembicaraan di belakang panggung yang tidak terendus oleh publik. Enggak gampang melunakkan sikap politik Megawati itu, Bang. Abang juga tahu lah bagaimana ketua umum partai ini yang satu ini kan dendam politiknya ke orang-orang yang kemudian memang tidak sehati dan seiman. Jadi ini akan menjadi titik kunci sebenarnya bagaimana hubungan politik antara Megawati khususnya dengan Prabowo Subianto ke depan akan diuji terkait tentang retreat. Nah, tapi karena retreat ini secara perlahan sudah dihadiri oleh kader-kader PDIP, mungkin di masa-masa yang akan datang akan kelihatan bagaimana sikap kompromi politiknya. Kalau bicara tentang internal PDIP memang cukup membelah kok. Itu sangat kelihatan sekali. Kalau mazhabnya Pak Hasto secara umum itu adalah mazhab yang konfrontatif. Di situ ada Deddy Sitorus, kemudian ada Adian Apitupulu dan seterusnya dan seterusnya. Memang sangat kelihatan sekali style politik mereka ingin berada di luar kekuasaan, masih nyalak dan agresif. Sementara kalau kita melihat wajah lain di internal PDIP, wajahnya Puan Maharani adalah wajah yang lebih toleran dan inklusif dan sama sekali tidak pernah nyerang Jokowi. Sejak Pilpres 2024, Puan Maharani dan barisan politiknya, di situ ada komandan Korea, tidak pernah sama sekali nyerang Pak Jokowi. Dan di acara Danantara itu, Puan duduk di sebelah Jokowi dan sangat akrab. Dan saya mendengar persis ya, dan ingat ketika komandan Korea itu mengatakan, kita jangan pernah memusuhi orang yang baik. Itu satu statement yang sebenarnya disampaikan secara terbuka, bahwa tidak mungkin PDIP itu memusuhi orang sebaik Jokowi versi bukan jangan memusuhi orang yang baik aja, yang berduit juga. Itu judulnya. Biasanya Pak Cul itu kan ngomong dua hal, jangan musuhi orang baik dan jangan lawan orang cantik. Biasanya kayak gitu tuh, Pak. Tapi yang muncul terkait ini adalah dua faksionalisasi di internal PDIP per hari ini menurut saya itu sangat kuat ditangkap oleh publik. Tinggal ke depan menuju Kongres PDIP yang kesekian kalinya, kira-kira siapa yang lebih kuat mempengaruhi opininya Bu Megawati? Itu yang paling penting nih. Mazhab oposisi atau mazhab akomodasi. Tapi satu hal yang jelas, kalau saya membaca strategi dan komunikasi politik secara umum, sikap politik yang agresif, temperamental, menyerang membabi buta, terlampau misalnya sibuk mencari kesalahan orang, itu kontraproduktif, Pak. Terlampau tidak disukai oleh publik dan pemilih kita.
Kita tahu nanti di 2024 ada sekitar 65% pemilih muda umurnya 17 sampai 40 tahun. Ini jumlah market politik yang cukup besar, di mana gaya politik mereka itu adalah gaya politik yang santuy itu. Gemoy-gemoy, joget-joget, ngomongnya nggak petentang-petenteng, ngomong yang baik-baik. Ini juga pasti difikirkan oleh PDIP. Artinya apa? Sikap resistensi, sikap galap seperti yang ditampilkan sejak zaman dahulu misalnya, Orde Baru ataupun ketika jadi oposisi di zaman SB mungkin saat itu masih termakan oleh pemilih karena saat itu profil demografinya hampir mayoritas 80% adalah zaman kolonial, Pak. Adalah kelompok-kelompok pemilih lama yang sangat ideologis bahwa berpolitik itu harus tampil gegap gempita, kepalkan tangan, tunduk ditindas atau bangkit melawan. Anak-anak muda sekarang nggak begitu jalur ceritanya. Jadi secara politik elektoral, gaya komunikasi politik yang agresif, ya itu tidak disukai pada level pemilih di bawah. Bisa dicek anak-anak muda sekarang nggak suka mereka. Itu yang sepertinya sedang difikirkan dalam konteks bagaimana personifikasi politik PDIP ke depan di masa-masa yang akan datang. Nah yang kedua tentu di Indonesia ini ada kecenderungan menjadi oposisi itu berjalan di tempat yang sunyi, nggak punya teman, nggak punya sahabat, nggak punya kawan dan seterusnya. Pernyataan AHY hari ini kita dengarkan ketika menyampaikan sambutan dalam Kongres Partai Demokrat yang ke-6, kan AHY mengamplifikasi, mengulang betapa pahitnya menjadi oposisi, Bang. Dikucilkan, dimusuhi, jadi common enemy, dan bahkan partainya hampir wassalam. Mau digodeta dan mau dibegal. Dan itu juga menjelaskan sebenarnya bahwa menjadi oposisi di negara kita itu nggak populer. Secara politik dia akan miskin, tidak punya akses terhadap sumber daya ekonomi, karena kita tahu bahwa sumber daya ekonomi ini adalah modal utama bagi partai untuk hidup, untuk establik. Sumber daya ekonomi yang dimaksud itu adalah dengan cara menempatkan kader-kader terbaik mereka menjadi menteri, wakil menteri, dan jabatan-jabatan strategis lain di negara kita. Tujuannya adalah fundraising dan menghidupi partai. Kalau jadi oposisi, oh salam, akses